Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil afuwil ghafur wa ilaihi tarji'ul umur. Ahmaduhu ta'ala bima huwa lahu ahlum minal hamdi wa usni alaihi wa uminu bihi wa atawakkalu alaihi. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yashrahu sadra bil iman wa yudayyiquhu bil kufri wal isyan. Wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa radiyallahu 'anit tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan lisan. Semoga karunia tersebut dapat membuat kita bersyukur dengan sebenar-benarnya, yaitu menggunakan semua nikmat tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan umatnya yang konsisten dan komitmen dengan sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini mengajak kita untuk senantiasa mengingat dan meneliti kembali bekal yang kita persiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Faedah besar akan kita dapatkan jika kita melihat sisi kurang perbekalan yang mesti kita siapkan.
karena ini akan memacu kita untuk menutup kekurangan dan memperbanyak amal ketaatan. Tapi kita jika ujub merasa telah mencapai dengan derajat tertentu dalam keimanan, merasa telah memiliki banyak tabungan kebaikan, maka hal ini akan membuat kita terpedaya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Imam Syafi'i memberikan tip kepada kita supaya tidak lekas berbangga dengan amal yang berhasil kita tunaikan atau dosa yang mampu kita tinggalkan. Beliau berkata, jika kamu khawatir terjangkiti ujub, maka ingatlah 3 hal. Ridho siapa yang kamu cari, kenikmatan manakah yang kamu cari, dan dari bahaya manakah kamu hendak lari. Maka barang siapa merenungkan 3 hal tersebut, niscaya dia akan memandang remeh apa yang telah dicapainya. Alangkah dalamnya nasihat beliau, dan marilah kita jawab 3 pertanyaan tersebut, lalu kita selami kedalaman makna dari nasihat tersebut. Yang pertama, ridha siapa yang kamu cari? Jawaban idealnya tentu ridha Allah yang kita cari. Tapi bagaimana dengan aplikasinya? Kita tengok apa yang kita lakukan setiap hari. Adakah setiap langkah gerak-gerik kita, diam dan bicara kita, terpejam dan terjaganya mata kita selalu demi meraih ridha Allah? Bahkan kegigihan dan pengorbanan manusia untuk mendapatkan ridha atasan, kekasih, atau untuk mendapatkan kewibawaan di kalangan masyarakat seringkali lebih hebat dari usaha dia untuk menggapai ridha Allah. Yang kedua, kenikmatan manakah yang kamu cari? Tentu kita akan menjawab kenikmatan jannah, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu jannah, surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Tapi sudahkah layak usaha yang kita lakukan sehari-hari itu diganjar dengan pahala jannah yang identik dengan kenikmatan tiada tara, dan tak ada sesuatu pun yang identik dengan kesengsaraan dan penderitaan? Berapa kalkulasi waktu yang kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah, lalu bandingkan dengan keinginan kita untuk mendapatkan kenikmatan jannah. Banyak orang rela bekerja sehari 8 jam untuk mendapatkan rumah mewah 10 atau belasan tahun kemudian. Tapi adakah rumah itu lebih mewah dari rumah di jannah yang digambarkan oleh Nabi? Bata-batanya dari emas dan bata-bata dari perak. Manakah yang lebih luas, rumah dambaannya atau ke rumah di jannah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuluha sittuna milan, panjangnya sejauh 60 mil. Hadis riwayat Muslim. Maka saudara-saudara, berapa waktu yang mesti kita pergunakan setiap harinya agar kita mendapatkan rumah sebesar dan seindah itu? Barang siapa merenungkan hal ini, niscaya akan menganggap bahwa amalnya belum seberapa, belum sepadan antara usaha yang dia lakukan dengan hadiah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin di jannah.
Saudara-saudara, adapun yang ketiga, yaitu dari bahaya manakah kita hendak lari? Tentu kita akan menjawab dari siksa api neraka. Sebagaimana hal ini juga menjadi permohonan yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Masalahnya, adakah perbuatan yang kita lakukan setiap harinya sudah mencerminkan kondisi orang yang menghindar dari bahaya neraka yang amat dahsyat? Ataukah keadaan kita seperti yang digambarkan oleh seorang ulama salaf ketika memperhatikan banyak orang terlelap di waktu malam tanpa sholat? Aku heran dengan jannah. Bagaimana manusia bisa tidur lelap sedangkan katanya ia sedang memburunya? Dan aku heran terhadap neraka. Bagaimana bisa manusia tidur nyenyak sementara ia mengaku tengah lari dari bahayanya? Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin kita pernah melihat orang yang takut ditimpa suatu penyakit, takut ditangkap aparat, takut di PHK dari suatu perusahaan, takut dirampok dan lain-lain. Mereka pun bertindak ekstra hati-hati dan waspada terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Padahal itu semua bukan apa-apanya bila dibandingkan dengan ancaman neraka. Tapi apakah ada di antara kita yang mengaku takut neraka lebih takut dan waspada dari keadaan mereka? Tidak diragukan lagi, jika kita memikirkan ketiga perkara di atas, kita akan merasa betapa amal kita masih jauh dari sempurna, masih jauh dari yang semestinya, sehingga kita tak layak untuk ujub dan takabur, untuk ujub dan berbangga. Selayaknya kita menghitung kembali perbekalan kita, meneliti agar tak satu pun tercecer, dan kita memilih mana yang harus dibawa dan mana pula yang harus ditinggal. Saudara-saudara, semoga kita semua di akhir materi ini, di akhir pengajian ini, bisa bermuhasabah dan berintrospeksi diri, agar supaya kita semuanya sebagai orang yang selalu mengingat atas kesalahan kita, sehingga kita selalu meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan kesolehan kita, meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu membimbing kita, dan akhirnya Allahul muwafiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.